Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau memanggil orang-orang yang akan membawa kabar gembira, kabar keselamatan tentang dirimu. Dan apa yang Kau rencanakan bagi kami semua. Kau menyebutnya sebagai rasul, misionaris, pewarta kabar gembira. Bantu kami untuk menjadi pewarta kebaikan kepada siapapun, terutama di dalam Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Barnabas, sang penghibur namanya, dari Siprus, yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Yesus dengan penuh Roh Kudus. Nampaknya beliau tidak begitu dia bukan rasul, tapi dia punya peranan yang luar biasa. Dia beriman penuh Roh Kudus, dan dia membawa Paulus untuk menjadi rasul agung. Dan dia mendobrak tatanan akan peraturan hukum-hukum Taurat. Bahwa kekristenan tidak harus mengikuti semua aturan-aturan Yahudi, Taurat. Misalnya tentang sunat. Yang menjadi alasan kenapa orang Yahudi dipilih itu kan karena sunat. Tetapi Barnabas dan Paulus membongkar itu. Bahwa karya keselamatan untuk semua orang, apakah dia bersunat atau tidak bersunat. Dan ini bisa membedakan antara tradisi yang suci atau tradisi yang manusiawi. Dan inilah terus berkembang di dalam gereja Katolik yang menurut saya sangat penting, karena menunjukkan kepada kita ada tradisi suci yang tak dituliskan dalam kitab suci, tetapi harus dijalankan. Tentang Ekaristi, tentang apostolik, para rasul, Petrus dan seterusnya. Itu tradisi suci yang tak dikatakan oleh Yesus, tetapi disemangati oleh jiwa Kristus. Karena itu terus berlanjut, dan Tuhan menyempurnakan pelan-pelan. Tidak selalu bisa pada waktu itu disempurnakan. Suatu proses. Maka gereja bertumbuh berkembang dengan situasi zaman-zaman yang berbeda-beda. Gereja harus menyesuaikan dengan situasi di mana manusia, seperti zaman digital ini. Gereja harus menyesuaikan diri. Gereja harus menjawab tantangan-tantangan zaman. Dan itulah yang menurut banyak orang, kita memiliki paus yang sebetulnya dapat menjawab tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan dan problem-problem yang muncul dari digitalisasi, dari robotisasi, dari artificial intelligence. Anda bisa bayangkan misalnya di Cina sekarang, orang tidak hanya di pabrik itu, tidak lebih dari banyak orang, tidak lebih dari 10, hanya menggunakan semua komputerisasi, jadilah mobil. Ya. Dengan waktu yang sangat singkat, bayangkan 70 menit semua mobil jadi dengan memakai robotik dan segala macam. Robot sekarang semakin cerdas, semakin pintar, bisa diajak dialog, bisa diajak komunikasi, bisa diajak belajar lagi, misalnya tentang bahasa Inggris, tentang bahasa-bahasa itu. Jadi kita bisa melihat betapa dahsyatnya perkembangan zaman ini, sehingga akan menyingkirkan manusia-manusia yang manusia dianggaplah manusia-manusia yang bodoh seperti itu. Tapi itulah, kita bisa melihat bagaimana kita harus bertumbuh berkembang, tapi kita juga harus membawa kabar gembira, berita gembira dengan cara-cara yang baru ketika orang sudah memiliki bentuk-bentuk penghayatan hidup yang baru dengan digitalisasi. Orang dengan komputer, dengan HP, orang tidak mudah untuk fokus, ya, pikirannya pendek, ya, gampang malas, ya, belum punya sesuatu dorongan dari dalam batin, tapi mengikuti zaman begitu saja karena semua gampang diatur, semua bisa jalan. Tapi kesadaran awareness tentang dirinya sendiri, kesadaran tentang Allah, tentang
situasi zaman itu tidak bisa dengan teknologi, dengan artificial teknologi. Maka mari saudaraku terkasih, Santo Barnabas adalah orang yang mendobrak ya, bersama Paulus tatanan agama Katolik, agama Kristen pada waktu itu, untuk menjawab tantangan itu dan menyebarkan ke seluruh dunia, ya, penuh Roh Kudus. Dan disitulah dibarengi dengan Roh Kudus dan puasa, dengan doa dan seterusnya. Hidup rohani yang harus dibangun dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang dikatakan mandat Yesus. Kerajaan Allah sudah dekat. Maka kerajaan Allah sudah dekat itu artinya apa? Jangan sampai orang lain tidak selamat. Ya. Jangan sampai kita harus membawa Kristus kepada semua orang supaya mereka taat, tobat, dan kembali kepada Kristus. Itulah panggilan kita, keseriusan panggilan kita akan pewartaan kabar gembira kepada segala bangsa, kepada orang di sekitar kita, kepada anggota keluarga kita masing-masing yang dekat-dekat ini. Jangan sampai mereka tidak selamat. Semoga Tuhan dan Anda semua diberkati oleh Tuhan, dikaruniai oleh rahmat Allah. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.